Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Monggo kita lanjut. Ini nggak kerasa sudah mau habis ya, karena kitab ini memang hanya mengandung 60 hadis sahih tentang penguatan hak-hak perempuan muslim. Dan kali ini kita sudah masuk hadis ke-51. Maknanya kurang 10 lagi ya, 10 hadis lagi. Dan sekali lagi bahwa hadis-hadis sahih tentang penguatan hak-hak perempuan tidak hanya ini ya. Sekali lagi tidak hanya 60 ini hanyalah sedikit rangkuman dari hadis-hadis yang ada. Kalau pengen lengkap lagi silakan merujuk pada kitab-kitab lain, karena banyak lagi kitab-kitab yang memuat tentang hadis sahih tentang hak-hak perempuan. Jadi bukan hanya 60 ini, tapi ini kita hanya rangkuman. Monggo kita ngaji hadis ke-51. Bismillahirrahmanirrahim. An Aun bin Abi Juhaifah, dari Aun bin Abi Juhaifah, an abihi, dari ayahnya Aun bin Abi Juhaifah. Qala, berkata siapa Aun, akho, mempersaudarakan, menjadikan saudara, siapa an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina Salman, ing dalam antarane Salman Al-Farisi, wa Abi Darda, dan Abu Ad-Darda. Fazaro, moko mengunjungi siapa Salman Abad Dardai ing Abu Darda. Faro'a, moko melihat siapa Salman Ummad Darda ing Ummud Darda, istrinya Abu Darda, mutabadzilatan, hale lusuh. Apa ya? Kalau Maduranya mungkin bensromben, apa? Bensromben apa ya? Bensromben. Kalau Jawanya embret-embret gitu. Lusuh, pokoknya tidak bermaya gitu. Faqala, moko berkata siapa Salman laha, pada Ummu Darda, istrinya Abu Darda. Ma sya'nuki, ada apa? Mak bensromben mbak Endik, gitu kata Maduranya. Bener nggak ini yang Madura ini ya? Qalat, menjawab siapa Ummu Darda, akhuka, utawi saudaramu Abu Darda, yaiku Abu Darda, iku laisa, tidak ada, iku lahu, bagi Abu Darda, hajatun, hajat, ketertarikan, kebutuhan, fid dunya, ing dalam dunia. Faja'a, moko datang siapa Abu Darda, fasona'a, moko meletakkan lahu, siapa Abu Darda, siapa Salman lahu, maring Abu Darda, ta'aman, ing makanan. Faqala, moko berkata siapa Abu Darda, kul, makanlah, fa inni, moko sak temene ingsun iku imun, poso. Qala, berkata siapa Salman, ma ana biakilin, ma ana, ora ono utawi ingsun iku biakilin, makan, saya nggak mau makan, hatta tak kula, sehingga makan siapa kamu. Fa'akala, moko makan siapa Abu Darda. Falamma kana, moko nalikane ono apa al-lailu, malam, dhahaba, pergi siapa Abu Darda, yaqumu, maksudnya berdiri, yaqumu maksudnya sholat ya, beribadah. Di malam hari Abu Darda pun tidak tidur. Faqala, moko berkata siapa Salman, nam, tiduro. Fanama, moko tidur siapa Abu Darda. Tsumma dhahaba, kemudian pergi siapa Abu Darda, yaqumu, berdiri, bangun lagi. Faqala, moko ngucap siapa Salman, nam, tiduro. Falamma kana, moko nalikane ono opo akhirul laili, akhirnya malam,
Qala berkata siapa Salman, kum bangun, al-ana sekarang bangun, wes bangun kamu. Qala berkata siapa Aun, fasallaya maka salat siapa Salman dan Abu Darda. Faqala maka ngucap lahu maring Abu Darda siapa Salman, inna li rabbika sak temene iku keduwe Tuhanmu alaika ing atase kamu apa haqqon hak, wali nafsika lan iku kedue badanmu alaika atasmu haqqon hak juga, wali ahlika lan iku kedue keluargamu alaika ing atase sira haqqon hak, fa'ati maka berilah, tunaikanlah, berilah kulladzi haqqin ing setiap yang mempunyai hak, haqqahu ing hae kulli haqqin. Fa'ata moko mendatangi siapa Salman an-nabiyya ing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara moko bercerita dzalika ing yang demikian itu lahu maring Nabi. Faqala moko dawuh siapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqa Salman. Shadaqa benar siapa Salman. Rawahu al-Bukhari. Jadi hadis yang ke-51 diceritakan bahwa Nabi mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Jadi saudara Salman dan Abu Darda dijadikan saudara oleh Nabi. Suatu hari Salman sambang ke rumahnya Abu Darda, ketemu sama istrinya. Ben tadi itu, pokoknya kayak sedih, kayak susah gitu. Kamu kok ngono toh gitu, kenapa kamu itu kok tidak bermaya? Terus kata si istrinya, itu loh saudaramu itu loh, wis gak butuh dunyo, wis gak butuh saya, gak butuh dunyo. Nah, karena si Abu Darda ini puasa tok, malam tuh ibadah tok sampai bojone disio-sio gitu ya. Kata Salman, "Oh iya ta, iya wis gak butuh dunyo iku wis ibadah tok pokoknya." Kata si istri gitu. Akhirnya Salman mendatangi Abu Darda, bawa makanan. Abu Darda makan, ayo makan. Lah kamu nggak makan, kata Salman. Enggak, saya puasa. Mau kelo, jangan puasa terus. Dimarahin sama Salman. Malam juga gitu. Malam nggak tidur, si Abu Darda ini nggak tidur. Sampai dimarahin sama Salman, tidur. Enggak, aku mau ngaji aja. Tidur dulu. Gitu. Suruh tidur sama Salman. Akhirnya baru tidur. Di akhir malam baru sama Salman bangunkan. Nah wes, kamu mau ibadah, mau sholat, sekarang sholat toh. Ojo mulai pertama malam gawe ibadah tok, jangan kayak gitu. Kemudian sholat. Jadi terus kemudian Salman menasehati saudaranya ini, kamu tuh ibadah ya ibadah, tapi ingat Tuhan memang punya hak atasmu, yaitu kamu ibadah. Tapi ingat badanmu itu juga punya hak atasmu, keluargamu, istrimu itu juga ada hak atas dirimu. Ya wes, penuhi hak masing-masing itu, penuhi gitu. Jadi istilahnya kemudian Salman menasihati si Abu Darda, kalaupun ibadah malam yojok mulai maghrib sampai subuh kayak ibadah tok, nanti siangnya dibikin puasa tok, pokoknya ibadah. Dipikirnya bergaul sama suami istri, bergaul sama anak-anak, sama keluarga itu bukan ibadah dipikirnya. Tidak ya, itu pun ibadah gitu ya. Jadi sama Salman ditegur, saudaranya yang seperti itu ditegur bahwa badan kita pun punya hak atas diri kita. Suami atau istri kita juga punya hak atas diri kita gitu. Ketika cerita ini disampaikan kepada Nabi Abu Darda itu habis dimarahin loh sama Salman, soalnya katanya nggak boleh puasa terus, nggak boleh sholat terus, bengi dibikin sholat terus, nggak boleh, suruh istirahat, suruh gini-gini. Gimana itu Nabi? Kata Nabi, bener, Salman itu bener gitu. Jadi memang kita harus ingat bahwa di sini bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama memang itu ya, ibadah itu tidak semata-mata hanya yang bersifat misalnya seperti ngaji, sholat, puasa dan lain sebagainya. Ibadah tidak hanya itu. Berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada keluarga itu juga merupakan ibadah. Dan di sini dijelaskan ketika
keluarga suami istri, ada istri yang akhirnya terabaikan oleh suami karena sholat tok poso tok, itu pun tidak betul ya. Istri pun punya hak gitu, pun sama sebaliknya. Jadi jangan misalnya nanti dalam sebuah rumah tangga sing istri rajin bentino poso, bengi sholat tahajud, mas aku ojo diganggu, aku tak ngaji tok wis pokoknya, nah misalnya gitu, itu juga nggak bisa ya, karena monggo saling itu ibadah yang itu berkaitan dengan orang lain, ibadah sosial itu juga merupakan ibadah dan itu juga harus kita perhatikan. Jadi misalnya mau sholat ya sholat sunnah ya monggo, tapi jangan lupa istirahat. Badan kita, mata kita juga ada hak untuk istirahat, perut kita juga ada hak untuk istirahat, tangan kita, kaki kita juga ada hak untuk istirahat gitu ya. Jangan kemudian ibadah tok gitu. Pun sama ya, ini tuntutan ini pun sama kepada antara suami dan istri, antara laki-laki ataupun perempuan gitu. Ketika kemudian ini tadi kesalingan, jadi ingat ya tadi ben seromben tadi itu juga ya yang terjadi, yang kerap terjadi, bahwa yang dituntun untuk selalu rapi, selalu wangi, selalu indah dipandang itu hanyalah istri. Senengane kan mesti dadi wong wedok iku dandan ngarepe bojo, sing wangi, sing ayu. Gitu kan? Sing dandan gini. Itu betul, benar, tapi juga jangan lupa si suami juga jangan ben-seromben di hadapan istri. Istrinya suruh dandan terus di hadapan suami, suruh macak, suruh harum, tapi sing lanang mambu rokok, gak adus, mambu lebus, keleke gak direksonai mambu. Nah itu ya jangan seperti itu gitu ya. Cowok itu keringetnya lebih banyak, nggak pakai reksona yus tambah alhamdulillah baunya gitu. Jadi kemudian jangan marah-marah ketika dek aku mulai kudune sampean yo ayo gini-gini. Lah lihat mas sampeane yo ben seromben aku yo kate dandan jadi nggak minat. Nah, kan kayak gitu ya. Jadi jangan selama ini yang tersebar di masyarakat itu mesti wong wedok kudu sing ayu, perawatan macem-macem, cek sing lanang seneng, iya enggak? Ayo perawatan ini biar suami seneng, perawatan ini biar suami seneng. Kok nggak ada iklan sing lanang kon gawe jamu apa cek keleki gak mambu. Ah wong lanang ku keleki mambu loh. Iya enggak? Iya, soalnya keringatnya hormonnya memang lebih banyak ya. Itu kok nggak ada gitu. Jadi ya harus imbang ya, kesalingan. Ketika istri dituntut harum, dituntut cantik molek, ayu manis, cantik molek, harum mewangi sepanjang masa. Oh kayak Peggy Melati Sukma itu kan ya. Itu monggo si suami juga gitu. Yo sing ganteng, yo adus, yo pakai reksona, yo misalnya rambutnya embret-embret dicukur, misalnya kumisnya wis kayak Pak Raden kayak gini ya dicukur ya kan. Jadi seneng lihatnya, itu juga seneng gitu ya. Tidak hanya suami yang butuh untuk melihat istri cantik, istri itu juga butuh lihat suami ganteng. Waktu pacaran ae necis wangi, heme dilebokno gaya bareng wis nikah sarungan embret-embret kon adus gak gelem adus. Ah itu misalnya nanti pagi misalnya mas ndak mandi, males, sore mas ndak mandi, besok aja, ngeluh bojone kayak gitu ya. Delok sing lanang embret-embret sarunge nang ndi mambu gak salin. Nah gitu. Atau misalnya si cowoknya pakai kaos seminggu nggak ganti-ganti, itu yuk sepet akhirnya si istri. Itu sama ya. Jadi yang dituntut tidak hanya istri, yang dituntut untuk itu saling, kesalingan, masing-masing punya hak ya. Istri berhak untuk melihat suami ganteng, melihat suami harum mewangi gitu. Suami juga punya hak untuk melihat istrinya cantik, harum, indah dipandang dan sebagainya. Jadi yang indah dipandang tidak hanya istri, suami pun indah dipandang gitu ya. Jadi biar istri gak nelongso, wis nelongso di rumah misalnya jarang keluar, kok delokane di omah bojo embret-embret, nah iku yo mumet nanti. Jadi lek masak sampai kok misalnya dadi gak enak ya aja disalahno, soalnya ngeluh ndelok bojone gitu kan ya. Lek bojone gak wangi, gak ganteng misalnya seperti itu. Jadi ini cerita Salman dengan Abu Darda, bisa kita ambil pelajaran bahwa memang tubuh kita, orang lain punya hak atas diri kita ya. Kita harus ingat itu. Jadi jangan kemudian waktu kita habiskan hanya untuk ibadah mahdo, ibadah yang langsung hubungannya dengan Allah, kita melalaikan ibadah sosial, itu tidak ya. Ibadah sosial juga sama pentingnya dengan ibadah yang hablum minallah. Jadi hablum minallah, hablum minannas, sama-sama kita jaga.
Oke, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.